Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 7 dan pada pertemuan minggu kali ini kita bakalan membahas mengenai Blink Monitoring. Jadi secara singkat, Blink itu merupakan platform berbasis IoT yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memantau ataupun mengontrol perangkat yang terhubung ke internet melalui aplikasi web ataupun mobile. Jadi Blink ini berbasis cloud yang bisa kalian buka melalui web browser ataupun ada aplikasi di perangkat mobile kalian. Nah, platform ini support berbagai perangkat microcontroller yang kita ketahui seperti Arduino Uno dan ESP32. Nah, untuk output ataupun capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu nanti bakalan memahami konsep IoT dan Blink. Terus kita nanti bakalan praktekin monitoring data sensor. Terus selanjutnya di sini juga kita bisa yang namanya mengontrol perangkat. Nanti kita buat yang namanya kayak remote untuk menghidupkan ataupun mematikan lampu yang ada di Walkwie simulator melalui internet dengan Blink. Nah, kita masuk ke materi praktikumnya. Di sini ada pengertian formalnya untuk Blink. Platform Blink adalah salah satu alat yang populer yang digunakan dalam pengembangan IoT. Jadi, Blink ini kurang lebih mirip kayak LabVIEW yang udah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal. Nah, sama halnya juga dengan LabVIEW itu, konsep utama dari Blink ini dia tuh bisa gunain widget kayak Gauge untuk melihat indikator value yang dikirimkan oleh alat alat IoT yang udah kita rakit. Yang dimana nanti widget-widget ini bisa bermanfaat untuk memungkinkan pengguna untuk mengontrol ataupun memonitoring perangkat IoT mereka melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Jadi pakai Blink itu kita nggak perlu yang namanya ribet-ribet ngoding aplikasi untuk yang namanya cuman memonitoring ataupun mengontrol perangkat IoT kita. Nah, sebelum kita masuk ke langkah praktikumnya, saya pengen kalian buka yang namanya Walkwie sama Blink. Di sini untuk tampilan Blinknya sendiri nanti kayak gini. Di sini kalian disuruh buat akun. Terus habis kalian tinggal buat akun aja pakai Gmail. Nanti untuk tampilan utamanya bakalan dipunculin dashboard kayak gini. Nah, kalau udah kalian buat project baru di Walkwie-nya, di sini untuk project barunya kita bakalan membuat monitoring system. Nah, itu kalian tinggal buat project baru kayak biasanya ESP32. Kalian pilih. Nah, di sini kita bakalan nambahin yang namanya library. Library dari si Blink itu sendiri. Gimana cara nambahin library-nya? Itu kalian tinggal pergi aja ke library manager. Nah, terus kalian cari yang namanya Blink. Blink. Nah, itu tuh. Nggak pakai I ya, pakai Y. Blink. Nah, itu kalian tambahin aja. Kalau udah kalian tambahin, kalian pergi ke sketch.ino-nya. Nanti kita bakal mendefinisikan library dari Blink itu. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, kita di sini mengkonfigurasi alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama itu karena kita ingin membuat sebuah remote control untuk menghidupkan ataupun mematikan lampu. Di sini kita bakalan nambahin yang namanya LED. Nah, kalian tambahin aja itu ya. Kalian tambahin seperti biasalah resistor. Nah, ya itu. Nah, yang di kanan ini ke resistor. Terus yang resistor ke ini kita kayak seragamkan aja. Untuk pin itu 26. Bebas sebenarnya, tapi kalau kalian pengen seragam. Terus yang kiri ini kita pilih ke GND, ke ground seperti biasa. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini kan udah semua kan kayak kita udah nambahin library dari Blink, terus kita udah nambahin alat-alatnya. Di sini kita buka Blink, website Blink yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kan kalian kan akan ditampilkan kayak seperti dashboard gitu kan. Nah, di menu paling kiri, di sini ada menu yang namanya Developer Zone. Di situ kalian pencet aja untuk menunya. Nah, nanti bakalan munculin banyak kayak menu-menu kayak gini kan. Blueprints, Blink, bla bla bla. Nah, itu kita acuhkan aja, kita biarin aja. Di sini kita fokus untuk membuat yang namanya template. Untuk buatnya gimana? Itu kalian klik ini tombol new template, kalian klik aja.
Nah, nanti bakalan muncul pop-up gini. Di sini kita bakalan membuat ini nama. Di sini kita buat IoT monitoring system untuk hardware itu ESP32, jangan diganti. Biarin aja defaultnya ESP32 sama connection type-nya Wi-Fi. Untuk description itu opsional, bisa kalian isi atau enggak. Ini saya enggak. Terus kalau udah kalian klik down aja. Nanti dia bakalan munculin atau buat template baru. Nah, jika kalian udah buat template kayak gini, kalian pergi ke menu yang paling ini, bawah ini yang di bawah home, yaitu data streams. Nah, singkatnya data streams itu apa? Jadi data stream itu kayak sebuah elemen yang digunakan untuk mengirimkan, menerima, fetch gitu, ataupun menyimpan data dari perangkat IoT kayak sensor ataupun aktuator. Jadi dia bakalan ngirimin data tersebut ke aplikasi Ulink kita. Nah, di sini kalian klik aja untuk data streamnya. Nah, nanti dia bakalan muncul kayak gini nih. Nah, itu kalian buat aja new data stream. Nanti kita bakalan munculin uh, tombol on off ataupun tombol status dari lampu yang kita udah buat di Walkwi tadi. Nah, ini kalian klik new data stream aja. Terus kalian pilih yang namanya virtual pin. Ini kalian pilih virtual pin. Nah, di sini kan nanti bakalan banyak kan muncul ya. Nah, pertama-tama kita bakalan menambahkan data stream dari LED yang udah kita tambahin tadi. Di sini kita warnanya mungkin ya bebas ini kalian mau milih apa. Terus untuk pinnya ini kita pilih V0 untuk data type-nya integer. Sedangkan untuk unitnya kita pilih int ataupun integer. Unitnya, oh nggak deng. Unitnya kita pilih data type kan integer kan. Untuk unitnya kita pilih non aja, biarkan secara default. Ini ada kayak unit matrixnya, ada oz, ada pound. Nah, karena kita LED ini bersifat hidup atau nyala ataupun boolean, jadi kita biarkan secara default yaitu min max-nya 0 sama 1. Jadi mati sama hidup. Nah, kalau udah kalian kalau kalian udah make sure ini kayak gini untuk pinnya ya, yang penting sama si data type-nya. Terus kalian klik create. Nah, nanti dia bakal munculin data stream baru. Terus yang kedua kita bakalan menampilkan status apakah lampu itu hidup atau nyala. Di sini kita buat virtual pin baru yang namanya itu adalah label untuk menunjukkan status apakah lampu tersebut hidup atau nyala. Di sini mungkin warnanya kita kasih warna kuning gitu. Nah, untuk pinnya itu dia otomatis increment sendiri, jadi kita nggak boleh sama ya. Karena ini bisa lihat V0 itu udah dipakai sama LED tadi. Nah, bedanya untuk data type-nya itu kita pilih string karena ini bakalan menunjukkan status. Jadi mana status itu kan kalimat ya. Jadi kita pilih data type-nya string. Terus untuk default value-nya kita pilih off karena ya awalnya itu bakalan off dulu kan, nggak mungkin on. Nah, terus kita klik create aja. Nah, jadilah kita udah buat dua data stream, yaitu LED sama label. Nah, kalau udah kalian klik save ini, jangan lupa kalian klik save ya. Make sure kalian klik save yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, kalau udah change save, kalian pergi ke namanya device. Untuk di mana device itu? Ini nih. Kalian pergi ke menu device. Nah, disinilah kita membuat apa yang dinamakan device. Oh bentar, ini limit ya guys. Oh ya kalau kalian misalnya kena limit gitu, kalian delete aja. Nah, terus kalau udah kalian bisa klik new device, itu bakal muncul pop-up baru ya. Nah, ini kalian pilih aja yang namanya from template. Nah, terus kalian pilih template yang udah kalian buat tadi. Ini kan saya kan template IoT monitor system ini kan, O-nya gede. Nah, terus untuk namanya itu bisa kalian customize sendiri. Di sini saya biarkan secara default sesuai template-nya, yaitu IoT monitor system. Terus kalian klik create aja. Nah,
Kalau udah nanti kalian dimunculin kayak dashboard gini kan, banyak ya. Nah, itu kalian ini aja klik edit dashboard. Nah, di sini kalian bisa nambahin berbagai widget yang udah saya jelaskan tadi. Jadi ini konsepnya 11-12 kayak live view. Pertama-tama kita bakalan nambahin widget switch untuk menghidupkan ataupun mematikan lampu yang udah kita konfigurasi di Walkwi. Nah, terus kalau udah di sini kalian klik settings. Udah, itu kalian klik settings. Untuk settings di mana? Ini kalian tinggal hover aja di komponen switch. Nah, kalian klik settings, terus nanti bakalan ada pop-up baru kan munculnya. Nah, itu kalian pilih aja. Untuk data stream itu kita pilih yang udah kita buat tadi, yaitu on off ya, LED ya. Karena kita bakalan menghidupkan ataupun mematikan. Nah, ini untuk on value-nya itu ada di angka 1, kayak boolean kan, true. Terus kalau off itu ada di angka 0. Jadi bakalan mematikan ataupun menghidupkan lampu yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah ini namanya itu kalian ya ganti ya. Biar nggak bingung dokumentasinya. Di sini untuk title itu LED switch. Untuk data streamnya kita pilih LED. Terus ini kita turn off kan ataupun kita hidupkan. Nah, misalnya contoh untuk label itu ini kita biarkan secara default aja, off on off gitu. Atau bebas lah, bisa ya menyala atau apalah atau mati lampu off-nya. Bebas terserah kalian. Terus untuk label posisinya juga terserah mau di kanan atau di kiri ya. Ini biar estetik kita pilih kiri aja, oke? Jangan diubah-ubah. Nah, kalau udah kita klik save. Di sini untuk konsep dari komponen itu kalian drag and drop aja ya. Jadi nggak perlu namanya diklik. Jadi tinggal di drag and drop. Nah, di sini juga kalian bisa customize untuk posisinya. Terus untuk ukurannya juga bisa di customize tuh. Nah, ini kita atur aja biar nggak terlalu gede, terlalu kecil. Nah, terus kalau udah kita pilih yang namanya status. Tambahkan widget label. Ini label. Kalian pilih aja ke bawah, kalian scroll. Ini kan ada banyak nih ya. Ada banyak ya. Nah, ini kalian pilih aja label nih. Kalian drag and drop. Nah, gitu. Terus kalian lakukan hal yang sama dengan LED switch. Itu kalian klik settings. Jadi bakalan munculin pop-up lagi kayak tadi. Terus kalian pilih aja data streamnya apa. Kita pilih label yang udah kita buat tadi kan, data streamnya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk label itu bisa kalian atur alignmentnya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, STD atau apapun kalian sesuaikan aja. Di sini untuk saya itu rata kiri aja biar rapi ya. Di sini untuk namanya atau title itu kita biarkan secara default aja label. Terus untuk warnanya itu kalian bisa pilih lah mau apa, mau merah kek ataupun hitam kek, dark mode kek, boleh lah terserah. Itu kalian klik save aja. Nah, kalau udah kan gini ya. Udah, itu kalian klik aja. Ini yang di pojok kanan atas ya. Save and apply. Pastikan kalian udah memilih data stream yang udah kalian buat tadi ya. Soalnya kalau misalnya nggak kalian pilih, nanti dia nggak bakalan bisa nyambung ke Walkwi kita. Jadi kita make sure kalian udah punya data stream tadi dan disambungkan dengan widgetnya. Terus kalau udah kalian klik save and apply. Nah, jadi lagi ini kan. Jadi untuk tampilan interface yang kita miliki itu ada dua komponen ataupun dua widget. Yang pertama ada LED switch, terus yang kedua ada label. Nah, kalau misalnya tampilannya udah kayak gitu, itu kita tinggal ngehubungin dari Blink ke Walkwi-nya. Gimana caranya? Itu kalian pilih yang namanya developer tools ini, terus kalian scroll ke bawah, nanti ada yang namanya firmware info. Di dalam firmware info itu ada configuration ya. Di situ kalian klik aja untuk copy kodenya, terus kita pergi ke yang namanya Walkwi kita. Nah, kalau udah kalian definisikan token template ID tadi yang udah kita copy, terus kita tambahkan lagi untuk define-nya. Di sini kita bakalan tambahin blink bright blink print serial ya. Terus kalau udah, karena kita akan menghubungkan perangkat ini dengan wifi, kita akan nambahin yang namanya library wifi.h nih. Terus kita
tambahkan lagi si client wifi-nya, wifi client.h. Nah, terus kalau udah kita tambahin library si Blink-nya, Blink simple sp32.h. Terus kalau udah kita definisikan yang namanya SSID sama password yang akan kita gunakan sebagai hotspot. Nah, karena ini masih sekedar simulator, kita akan kita buat authentication dulu. Ini mana untuk nilai dari authentication itu kita ambil dari autocon ini. Kalian coba saja untuk variabelnya. Nah, terus di sini baru konfigurasi di wifi-nya. Karena ini masih sekedar simulator, kita pakai Walkwi, guys. Nah, terus untuk passwordnya, sini kita biarkan secara default kosong. Jadi gunanya SSID sama pass ini sebagai username ataupun password dari jaringan hotspot yang kita gunakan nanti. Nah, kalau kalian misalnya udah mengimplementasikan di dunia nyata dengan perangkat betulannya atau perangkat fisiknya, itu kalian bisa sesuaikan untuk SSID sama passwordnya. Kalian sesuaikan aja sama hotspot yang kalian sambungin itu di mana sih. Nah, terus kalau udah kita definisikan pin LED-nya, dimana itu pin LED itu 26. Kalau udah, kita buat fungsi blink right untuk mengontrol lampu yang udah kita konfigurasikan di sini dari blink. Di sini kita buat aja untuk parameter V0 karena untuk data stream itu V0. Jadi kita jadikan V0 sebagai parameter. Terus untuk bodinya di sini kita bakalan nambahin variabel baru. Yang dimana di sini gunanya adalah untuk mengkonversi data yang dikirimkan dari V0 ini menjadi integer. Jadi kita akan menggunakan built-in function dari Walkwi-nya atau si kita as integer. Nah, kalau udah kita bisa tuh buat kondisi. Di sini kan kita udah buat variabel baru kan. Nah, misalnya pin value ini bernilai 1 ataupun nantinya bakalan menghidupkan si lampu ini, maka kita akan membuat kondisi. Untuk kondisinya gimana? Di sini kita bakalan menyalakan dulu lampunya. Di sini untuk lampunya itu kan sendiri ada di pin LED kan. Nah, itu kalau kita pilih high. Terus selanjutnya di sini kita bakalan menampilkan di konsol ya. Kita tampilannya print line. Misalnya LED menyala tanda seru gitu kan. Terus kalau udah kita bakalan menambahkan juga status di blinknya. Karena tadi kita udah nambahin status itu sebagai V1, jadi kita di sini untuk parameternya itu V1 dan untuk value yang kita kirimkan itu on. Jadi dia bakalan menghidupkan si label tadi yang udah kita tambahin. Nah, kalau udah kita buat else-nya, jadi itu else-nya kan artinya selain satu kan. Jadi kita bakalan yang namanya copas aja ya mungkin ya, biar gak lama karena sama juga. Nah, bedanya kita akan mematikan ini low, LED mati bro gitu, LED mati gitu. Terus untuk virtual write masih sama, kita akan mengirimkan juga, cuma beda kita offin ya. Untuk value dari ini jangan typo ya, itu kalian sesuaikan aja sama data stream udah kalian atur tadi. Misalnya value-nya off, kalian pilih off. Kalau on, kalian pilih on. Nah, kalau udah, kita masuk ke setup ya. Nah, di sini kita inisialisasikan dulu untuk dari LED-nya, pin mode, terus kita pilih variabel yang udah kita definisikan tadi. Terus ini output karena kita ingin menampilkan cahaya. Ya, terus kalau udah kita inisiasikan si blinknya, kita start blink begin. Terus untuk parameter yang udah kita atur tadi, yaitu out, SSID sama pass sama password. Nah, mungkin di dunia nyata mungkin implementasi di fisik nantinya kalian harus yang namanya mendefinisikan klien dari wifi kalian. Cuman kan di sini masih simulasi, jadi kita bakalan cuman dari blink aja. Yang dimana untuk si parameternya itu ada out,
Yang dimana auto itu berupa token yang udah kita copy tadi, terus SSID hotspot tadi kan, sama password tadi hotspot kita. Nah kalau udah kita run aja, run. Cuman ini kayak runnya agak lama ya, soalnya kenapa ya walk-in ya lama banget. Untuk delay mungkin biar kelihatan ya, 1000 aja. Nah kalau udah di sini kalian bisa yang namanya nge-run walk-in kalian running aja. Mungkin agak lama ya, kita tunggu aja ya, mungkin agak akan saya speedrun dikit. Kalian tunggu agak lama ya agak lama, kita ulangin lagi. Ya Allah, kita ulangin terus sampai bisa. Pokoknya ini kalian coba sampai bisa ke run, sampai bisa ke compile. Kalian run terus kalian run terus. Ayo udah problem. Nah ini kalau misalnya udah, kalian lihat apakah di sininya online apa offline. Untuk statusnya bisa dilihat itu masih offline. Di sini masih try to connecting. Itu kalian tunggu aja sampai benar-benar kesambung. Nah ini kalau misalnya udah kesambung, udah ready kan ini ya untuk Blink ya. Di sini bakalan online untuk statusnya. Nah kalau udah kita bisa yang namanya nyoba apakah controller yang kita buat gitu udah bener-bener bisa kita buat ya. Misalnya contoh ya, ini kita bisa nggak sih kita ini dulu, bentar guys. Ini bisa di hide ya. Ya pokoknya nih kita lihat ya, kita ingin menghidupkan ya, apakah lampunya ini hidup apa enggak. Tidak bakalan ngirimin data. Nah bisa dilihat ini untuk lampunya menyala. Terus jika kita lihat labelnya ini untuk status itu on. Nah terus coba kita sebaliknya kita patikan. Nah nanti LED bakal mati. Coba kita hidupkan lagi. Nah ini mungkin untuk latency atau delaynya itu nggak seberapa delay karena ini masih satu data stream ya, cuman V0 doang yang dikirimin ke walkie-nya. Nah kalau udah, kita bakalan ke next section. Kalau udah ke next section, kita bakalan mencoba dari yang namanya mobile. Di sini video akan di-cut dulu. Kita bakalan pindah ke mobile. Oke, kita balik lagi di versi mobile ya. Di sini kita akan cari Blink. Untuk pengguna iOS bisa kalian cari juga di App Store. Di sini saya pakai Android kan ya. Jadi saya gunakan Play Store. Terus kalian install aja. Terus kalau kalian udah install, kalian klik open. Jadi bakalan disuruh login dulu dan pastikan akun yang kalian gunakan di versi mobile itu sama halnya dengan akun yang kalian gunakan di versi website. Nah, kalau udah kalian pilih template yang udah kalian buat di website. Di sini kan ada IoT monitoring system ini, kalian pilih. Nah, terus kalau udah di sini kan kalian bisa create a mobile user interface. Nah, untuk create-nya itu kita bisa ngeklik kayak tombol kunci Inggris gini ikonnya. Nah, kalau udah kalian ditampilkan kayak workspace kayak gini kan ya. Nah, terus kita tambahkan aja untuk widgetnya. Yang pertama kita bakalan nambahin button, terus kalian drag and drop aja, kalian sesuaikan. Terus kalian klik di tombol ataupun di komponen widgetnya, kalian klik. Terus kalian pilih data streamnya. Di sini karena kita ingin menghidupkan ataupun mematikan LED-nya, di sini kita pilih LED. Nah, terus untuk modenya kita pilih switch. Terus untuk desainnya bisa kalian sesuaikan. Di sini misalnya contoh ya, untuk title-nya kita jadikan sebagai LED switch. Terus untuk alignment-nya kita tengahkan aja biar rapi. Terus untuk labelnya
kita biarkan secara default itu on off. Untuk colornya hijau aja lah, nggak apa-apa. Nah, terus kalau udah kita bakalan nambahin widget lainnya, yaitu value display. Sama halnya juga kita tambahkan widgetnya, terus kita pilih, kalian scroll ke bawah, terus itu nanti ada value display. Kalian sesuaikan, kalian drag and drop, kalian customize sendiri untuk ukurannya. Segini aja udah pas dah. Nah, kalau udah, di sini kita bakalan milih juga data streamnya. Untuk data stream yang dipilih itu ada label, yaitu V1. Di sini kita pilih untuk labelnya. Terus kalau udah, untuk desainnya ini opsional. Title-nya apa ya, LED, status gitu. Alignment-nya tengah. Terus untuk colornya apa ya, basing lah ya. Hijau apa. Nah, kalau udah, kita atur-atur aja. Nah, kalau udah kita klik back aja. Nah, di sini kan udah kelihatan tuh untuk interface-nya. Di sini saya bakalan record juga di laptop ataupun di website untuk melihat apakah mobile kita ini bekerja apa enggak sih blinknya. Nih, di sini saya coba ngeran. Di sini masih connecting. Nah, kalau misalnya udah ready to connect, dia bakalan berwarna hijau untuk indikatornya. Indikatornya itu ada di sebelah title itu. Nah, itu bisa dilihat indikator itu berubah jadi warna hijau. Artinya kita bisa mengkontrol si lampu ini dari perangkat mobil kita. Misalnya kita klik on, dia bakalan nyalain lampunya. Dan LED statusnya bakalan on juga. Nah, kalau misalnya kita offin, dia bakalan matiin, nyalain, matiin, nyalain, matiin. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung ke next praktikum, yaitu membuat perangkat monitoring sistem ya, menggunakan DHT. Balik lagi di versi websitenya, di sini kita bakalan buat yang namanya sistem monitoring menggunakan DHT untuk mengukur temperatur dan kelembaban. Di sini kita bakalan rakit dulu perangkatnya. Di sini kita tambahin DHT 22, kalian tambahin aja. Kalian tambahin DHT, terus kalian sambungkan aja pin-pinnya, misalnya VCC ke volt, terus yang SDA ke pin biasa. Ini kita samakan aja ke 19, terus GND ke ground. Kalian atur-atur aja. Nah, terus kalau udah, kalian tambahin lampu baru berwarna biru LED-nya. Kalian tambahin. Jangan lupa resistornya juga. Kalian sesuaikan aja. Di sini kalian ganti warna biru. Kalian tambahkan ini, tambahkan ke pin bawahnya aja biar seragam 27. Oke, biar gak bingung nih, kalian ganti warna biru. Terus selanjutnya di sini untuk ground kita sambungin aja di pin yang sama, GND1. Nah, kalau udah selesai ngerakit perangkat kayak gini, kita pergi ke blinknya. Di sini kalian pergi ke data streams. Nah, ini kan ada data stream yang udah lama itu kalian hapus aja untuk widgetnya juga. Kalian hapus. Ini bisa kalian hapus. Nanti kita hapus aja ya untuk widgetnya. Ini kita hapus dulu lah. Nah, kalau udah kita klik new data stream ini, kita buat virtual pin baru yang mana di sini adalah LED 2. Di sini untuk LED-nya berwarna biru, terus untuk data type integer, min max-nya 0 sampai 1 karena kita bakalan hidupin ataupun matiin LED-nya. Terus kalau udah klik create, selanjutnya kita bakalan buat yang namanya temperatur untuk menempelkan temperatur ya. Oke, untuk menempelkan temperatur kita kasih nama apa ya? Temperatur. Ini kita pakai saran aja. Terus karena ini tanah ya, identiknya dengan coklat. Bebas, nggak harus ngikutin. Data type-nya double, terus untuk unitnya karena ini temperatur, artinya kita bakalan milih unit Celsius. Terus untuk nilai min max-nya sesuai dokumentasi yang ada di DHT, dia bakalan terima data dari value dari min 40 sampai 80. Untuk desimalnya kita biarin secara default kayak gitu. Terus kalau udah, kita klik create aja. Kalau udah, pastikan kalian samain ini min 40, 80. Terus untuk data type itu double, unitnya Celsius. Ya kalau udah klik create. Nah,
Terus kita pergi ke ini web dashboard. Kita buat widget baru. Ini nggak bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Nggak bisa digedein. Oke, kalau udah di sini kita nambahin LED sama gauge. Untuk LED-nya di sini 2, kanan sama kiri, merah sama biru, garam atau madu. Nah, terus kita gedein aja nih. Kita gedein. Terus kita settings untuk data stream yang pertama ini berwarna biru, artinya kita bakalan milih LED 2 itu berwarna biru. Oke, udah. LED blue. LED blue. Terus yang satunya di sini data stream itu merah, LED red. Terus kita tambahin yang namanya gauge sebagai indikator suhu ataupun temperatur ya. Drag and drop. Dan sesuaikan aja di kanan kiri. Nah, terus untuk data stream ini kita bakalan pilih yang tadi yang udah kita buat. Nah, ini. Terus kita biarkan aja secara default itu kayak gitu data streamnya. Cuman kita bakalan milih indikasinya itu warna merah ke biru. Biru artinya suhunya rendah, merah artinya suhunya tinggi atau panas. Nah, terus kalau udah di sini kita bisa create. Kita klik save. Nah, ini udah. Kalau udah, kita jangan lupa klik save and apply. Terus kita balik ke Walkui. Ya, guys. Oke, kalau udah kita customize di blinknya tadi, di blinknya ini, kita bakalan konfigurasi DHT-nya di Walkui. Sini pertama-tama kita bakalan nge-include dulu untuk library dari DHT-nya sendiri, yaitu dht.h. Terus jangan lupa kita tambahin library manager dht22. dht22 mana 22? Nah, ini udah. Nama dht sensor library. Terus kalau udah di sini kita bakalan yang namanya definisikan variabel untuk masing-masing komponen. Di sini pertama LED merah 26, terus yang LED biru ada di pin 27. Terus kita buat objek baru untuk DHT-nya, DHT. Terus untuk parameternya yaitu pin yang kita gunakan yaitu pin 19 ini kan, sama tipe DHT yang kita gunakan yaitu DHT22. Terus kalau udah kita definisikan variabel ya, kita bakalan buat function baru bernama sensor. Dimana nanti gunanya tuh buat ngirimin data dari Walkui ini, dari perangkat yang kita gunakan ke Blink ya, nanti untuk ditampilkan. Terus kita di sini bakalan buat yang namanya variabel baru bertipe data float yang digunakan untuk membaca temperatur dari perangkat DHT kita. Terus kita buat pengkondisian jika misalnya temp itu lebih dari sama dengan 35, yang artinya itu dia di atas suhu 35, dia bakalan kondisinya bakalan panas. Jadi kita bakalan ngidupin lampu berwarna merah. Pin LED R kita high-in, sedangkan yang biru kita matiin, kita low. Kita low kan. Nah, kalau udah jangan lupa titik koma. Terus kita buat di serial monitor ya, green line, temperatur masuk ke kondisi merah. Terus kita kirimkan data ke blinknya
kirimkan data. Kalau misalnya si V0 nya atau merah, lampu LED merah itu kita nyalain, sedangkan yang lampu biru atau V2 kita matiin. Kita set value jadi 0. Terus untuk pengundian selanjutnya itu normal, yang dimana dia ada di ambang batas antara 10 sama 35. Jadi pengkondisian itu ada dua. Jika temperatur di bawah 35 dan mana nih, nggak mau pencet, dan temperatur di atas 10, di atas sama dengan 10. Terus kalau udah kita buat bodinya sama untuk pengkondisiannya, kita kopas aja. Kita copas, terus lampu merahnya dan lampu biru kita matiin, terus temperatur normal kita matiin untuk lampunya. Terus untuk else nya, jika dia itu di bawah 10, yang dimana dia bakalan ngidupin lampu biru. Kok pakai ini sih, kurung awalnya kurung siku malah. Nah ini kita lampu biru kita hidupkan aja, kita high kan. Terus yang V2 ini, ini V2 ya, jangan lupa, salah, V2 ini kita hidupkan. Nah terus untuk serial monitornya kita temperatur masuk ke kondisi biru. Artinya dia bakalan dingin banget biru, dia bakalan ngidupin lampu warna biru. Nah, terus kalau udah kita sesuaikan juga ini untuk pin modenya. Ini pin LED B output. Di sini pin LED R red. Terus kita di HT begin. Kita gunakan objek tadi yang udah kita panggil di HT begin. Terus kalau udah, karena kita buat function baruan, jadi kita tambahin di function loop ini sensor. Nah kalau misalnya udah kayak gini, itu kalian bisa run aja langsung. Pastikan untuk data stream yang kita pakai itu udah bener, V0 yaitu ke LED merah, terus V2 ada di LED biru. Nah ini kita coba ngeran. Ini karena mungkin ngerannya agak lama, agak saya cepetin aja ya nanti ya videonya. Nah kalau misalnya udah, dia bakalan kayak gini. Nah di sini kita bisa atur untuk temperaturnya. Misalnya kita tadi kan misalnya temperatur di atas 35, dia bakalan nge-trigger lampu warna merah. Coba. Nah dia bakalan ngidupin lampu warna merahnya. Cuman ini untuk temperaturnya nggak nyala ya. Oh, karena kita belum nambahin yang namanya filter right. Jadi kita tambahin dulu guys, lupa guys. Blink virtual right. Nah, ini kita tambahin V3, terus untuk value yang kita kirim itu temp. Coba ya. Sorry guys. Pantas itu nggak mau ini. Coba kita run lagi. Alright, kalau udah di sini bakalan munculin indikatornya yang bertipe gauge ini. Kita lihat apakah sinkron, ya kan 41,6, di sini 41,6. Jika dia masuk ke kondisi merah, dia bakal ngidupin LED warna merah. Misalnya kita ke normal. Normal itu di antara 10 sampai 35 ambang batasnya. Dia bakalan munculin pesan temperatur normal. Cuman dia nggak hidupin kedua lampunya, lampu biru dan lampu merah. Coba kita set ke di bawah 10 minus. Dia masuk ke kondisi biru dan lampu warna biru akan nyala. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, di sini ada sedikit tugas ya. Sedikit aja kok. Untuk detail tugasnya itu kalian diperintahkan atau disuruh untuk mengkonfigurasikan Blink pada perangkat mobile kalian agar tampilan yang kayak ini yang udah kalian buat di website itu sama kayak yang tampilan mobile kalian. Jadi kalian samain aja untuk tampilan mobile sama webnya. Terus kalian screenshot kedua tampilannya, kalian bandingkan apakah sama persis.
Nah, terus kalian jadikan PDF, terus kalian kumpulkan di Viklas nanti. Untuk pengumpulannya akan diinfokan lebih lanjut oleh Mas Rizky. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan yang saya perbuat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.